Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang tadabbur Al-Qur'an, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka secara tiba-tiba. Maka inilah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, bagi manusia yang menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga selain ketetapan Allah, adalah sunnah al-akh al-baghtah. Artinya adalah membalas secara tiba-tiba. Ini salah satu sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala mengatur peristiwa dalam sekejap mata, yaitu dalam waktu yang singkat, dalam sebentar, dan pada saat yang tidak terduga, yaitu terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh siapapun, oleh manusia. Kejadian-kejadian ini yaitu berubah menjadi keadaan baru yang sebelumnya tidak diperkirakan oleh manusia. Salah satu ayat yang menunjukkan ketetapan Allah dalam membalas orang-orang yang menyombongkan diri dan juga menolak agama Allah Subhanahu wa taala dan menentang ketetapan Allah, yaitu dengan cara yang tiba-tiba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-A'raf ayat 96.
yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kami pun membukakan bagi mereka pintu segala sesuatu, hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ambil mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam pasrah. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Makna al-akhdhu al-baghtah, yang artinya mengambil secara tiba-tiba, ini adalah kehancuran yang datang secara mendadak. Oleh sebab itu, tidak ada keterangan yang menyertainya sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah sebutkan, kami azab mereka dengan kesulitan dan penderitaan, untuk menunjukkan bahwa hukuman Allah datang tanpa ada kelembutan sama sekali. Maka kata al-baghtah di dalam kalimat ini berasal dari kata baghata, yang berarti datang secara mendadak. Maka mereka dalam keadaan lalai. Ketika mereka dalam keadaan lalai, tidak menyangka bahwa hukuman itu akan menimpa mereka. Artinya, yaitu azab Allah datang secara tiba-tiba, sehingga lebih berat dan juga menakutkan bagi mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebutkan fa idza hum mublisun. Maka lafaz idza ini mengandung makna langsung dan mendadak di dalam ayat tersebut. Hal ini merupakan efek dari datangnya azab, azabnya Allah secara tiba-tiba. Maka berubahlah kondisi mereka secara mendadak, dari sombong dan semena-mena menjadi penyesalan bagi mereka, yaitu penyesalan yang sangat mendalam. Ketika itu mereka sangat putus asa dari segala kebaikan. Maka di dalam ayat tadi, idza mublisun, kalimat mublisun di dalam ayat ini menunjukkan bahwa mereka terus-menerus berada dalam keadaan yang sangat buruk. Itu makna mublisun. Tidak bisa lagi berharap pada siapapun. Tidak ada yang bisa menolongnya. Terhadap siapapun juga bisa mengharap mereka. Dan kata yaitu iblas dalam bahasa Arab ini memiliki 3 makna, yaitu kesedihan, penyesalan, dan juga keputusasaan yang disebutkan dalam ayat mublisun, kalimat iblas. Maka semua makna ini tercakup pada keadaan mereka yang Allah timpakan terhadap mereka azabnya secara mendadak tadi. Ya, yang merasa sengsara karena hilangnya kekuasaan dan terpecahnya keadaan mereka, serta putus asa dari bantuan atau pemulihan kondisi mereka. Yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu maka terputuslah, yaitu akar kaum itu. Ini adalah kelanjutan dari kalimat kami azab mereka secara tiba-tiba, yang berarti bahwa Allah memusnahkan mereka hingga tidak tersisa seorang pun. Seperti
orang yang membersihkan sesuatu mulai dari akarnya sampai ujungnya. Maka ada pun ayat, yaitu yang Allah sebutkan, yang telah menzalimi, yaitu di dalam ayat alladzina zalamu, yang telah berbuat zalim ataupun yang menzalimi. Ini menunjukkan, yaitu deskripsi tentang dosa besar mereka yang mereka lakukan, yaitu kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Ini merupakan bentuk kezaliman terbesar. Maka bentuk kezaliman yang terbesar ini di muka bumi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah bentuk kesyirikan. Kekufuran ini juga berujung pada berbagai bentuk kezaliman yang lainnya. Jadi kezaliman yang terbesar ini, kesyirikan ini, menyebabkan kezaliman yang lainnya. Dia merembet. Mereka menzalimi diri mereka dengan kekufuran dan menzalimi hamba-hamba Allah dengan menghalangi jalannya Allah Subhanahu wa taala, serta menindas hak-hak mereka. Adapun di dalam kalimat walhamdulillahi rabbil alamin, yaitu di dalam ayat segala puji bagi Allah, yaitu Tuhan semesta alam, ini mengandung 3 makna. Yang pertama ini adalah peringatan, pengingat untuk Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman untuk selalu memuji Allah atas kemenangan para utusan dan aulia Allah terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kehancuran orang-orang yang zalim. Kemenangan tersebut ini merupakan nikmat karena yaitu menghapuskan kerusakan yang ada di bumi. Ini juga mengingatkan umat untuk menantikan pertolongan Allah, sebagaimana Allah menolong orang-orang beriman sebelumnya. Kemudian yang kedua yang dimaksudkan di dalam ayat, yaitu walhamdulillahirabbil alamin, yaitu sebagai bentuk pujian kepada Allah atas nikmatnya, yaitu dengan binasanya para penindas yang merusak di bumi dan tidak selalu memperbaiki keadaan yang ada di bumi, karena mereka paling zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu yang ketiga, kalimat walhamdulillahirabbil alamin, yaitu mengungkapkan keheranan dan kekaguman terhadap cara Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka, serta bagaimana Allah memberi tenggang waktu bagi mereka hingga tiba saatnya azab menimpa mereka. Di sini ada pelajaran bahwa kematian dan kehancuran bagi para orang-orang yang berbuat zalim itu adalah nikmat yang besar, yang layak untuk dipuji, karena dengan kematian dan kehancuran mereka, bumi ini menjadi bersih dari keyakinan dan amal mereka yang buruk dan rusak. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Dan telah banyak umat di mana ketetapan Allah, yaitu al-akhdal baghtah, yang disebutkan oleh Allah membalas secara tiba-tiba, ini terjadi terhadap mereka, terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman. Namun mereka terkadang tidak sadar bahwa Allah membiarkan mereka melakukan kezaliman untuk kemudian mengazab mereka dengan ketetapan tersebut. Betapa banyak orang yang merasa aman dan percaya diri ketika kemakmuran dan kekuasaan sedang berada di tangan mereka, tetapi mereka tertipu oleh penundaan azabnya Allah. Padahal mereka tidak menyembah Allah, dan bahkan mereka itu yaitu menolak tentang ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan yaitu menolak tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, merusak di bumi dan menindas hamba-hambanya. Lalu datanglah ketetapan Allah
dan mereka dihancurkan secara tiba-tiba dan terputuslah akar mereka. Maka ini yang disebutkan, dimaksudkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala yang secara tiba-tiba, secara mendadak yang Allah sebutkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dengan mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mentaati apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.